Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas kali ini adalah Matematika SMA kelas 12 wajib bab 1 subbab 13 tentang jarak dalam ruang. Jarak dalam ruang. Jarak dua titik dalam ruang. Dua titik dalam ruang yang berbeda posisi akan terletak pada satu garis. Jarak kedua titik tersebut sama dengan panjang garis yang menghubungkan kedua titik. Penentuan jarak dua titik dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan satu bidang tempat kedua titik berada. Selanjutnya menghubungkan kedua titik dengan sebuah garis dan kemudian mencari panjang garis tersebut dengan memanfaatkan unsur-unsur yang terdapat di dalam bidang. Titik A dan B terdapat pada bidang P. Jarak A dan B sama dengan panjang segmen garis AB. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk sama dengan 6. Titik P terletak pada pertengahan garis AE dan titik Q terletak pada garis HG dengan HQ berbanding QG sama dengan 2:1. Tentukan jarak PQ. Oke, kita lihat bahwa perhatikan gambar di bawah kubus ABCD EFGH. Lalu posisi titik P sesuai dengan yang diketahui. Titik P berada pada garis AE. Kemudian titik Q berada pada garis HG. Nah, titik P dan Q berada pada segi 4 AEQR. Dan ini adalah persegi panjang. Diketahui bahwa HG sama dengan 6 dan HQ berbanding QG sama dengan 2:1, sehingga dapat kita tulis bahwa HQ sama dengan 2/2 tambah 1 kali 6 dan hasilnya sama dengan 4. Kemudian juga AE adalah 6 sesuai dengan panjang rusuk kubus, dan PE, P-nya itu terletak di tengah-tengah garis AE sehingga PE sama dengan 3. Perhatikan segitiga EHQ. Pada segitiga EHQ, EQ sama dengan EQ kuadrat sama dengan EH kuadrat tambah HQ kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 52. Kemudian perhatikan segi 4 persegi panjang AEQR, di mana terdapat di dalamnya adalah garis PQ. Pada segitiga PEQ, segitiga PEQ adalah segitiga siku-siku. PQ sama dengan akar dari PE kuadrat tambah EQ kuadrat. PE tadi sama dengan 3 dan EQ kuadrat sama dengan 52, sehingga menjadi akar dari 3 kuadrat tambah 52 sama dengan akar 61. Dengan demikian jarak titik P dan Q sama dengan akar 61. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 1-13 halaman 26 pada buku PKS Matematika wajib kelas 12. Jarak titik dan garis dalam ruang. Sebuah titik dapat terletak pada garis atau terletak di luar garis. Jika titik berada di luar garis, maka terdapat jarak antara titik dan garis tersebut.
Misal titik A berada di luar garis G. Dari titik A dapat ditarik sebuah garis yang tegak lurus G. Misal garis tersebut memotong garis G di titik T, maka jarak titik A dan garis G sama dengan panjang segmen garis AT. Misal kita akan menentukan jarak titik A dengan garis G. Penentuannya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan bidang yang dimana titik A dan garis tersebut berada. Kemudian menetapkan satu garis yang melalui titik A dan tegak lurus garis G. Selanjutnya dengan menggunakan unsur-unsur yang terdapat pada bidang, jarak antara titik A dan G dapat ditentukan. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Tentukanlah jarak antara titik F dengan diagonal ruang BH. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Bidang BDHF melalui titik F dan garis BH. BHF merupakan segitiga dengan DF sama dengan 4 sebagai rusuk kubus, FH sama dengan 4 akar 2, diagonal bidang nilainya 4 akar 2, dan BH adalah sama dengan 4 akar 3 sebagai diagonal ruang, dan sudut BFH sama dengan 90 derajat, dan BFHD adalah diagonal ruang, bidang diagonal ruang. Kemudian kita coba perhatikan BFH segitiga BFH, kemudian ditarik garis tingginya FP itu merupakan jarak dari titik F ke BH sesuai dengan yang ditanya di awal. Jarak titik F dengan garis BH sama dengan panjang garis PF. Perhatikan segitiga BHF. Luas segitiga BHF bisa dirumuskan dengan setengah PF kali BH, setengah tinggi kali alas, dan juga bisa dirumuskan dengan setengah BF tinggi kali FH, boleh juga jadi alas. Jadi lihat segitiganya karena siku-siku di BFH, sehingga perumusan luasnya bisa menjadi dua cara. Nah, dari rumus luas ini kita bisa keluarkan FPF sama dengan BF kali FH dibagi BH. Nah, sehingga kita masukkan lagi nilai-nilai yang sudah didapat tadi, BF 4, FH 4 akar 2, dan BH 4 akar 3 sama dengan, kalau disederhanakan menjadi 4/3 akar 6. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 213 halaman 28 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Jarak titik dan bidang dalam ruang. Misal titik A berada di luar bidang P. Dari titik A dapat ditarik suatu garis yang tegak lurus dengan bidang P tersebut. Jika garis tersebut menembus bidang P di titik T, maka jarak titik A dengan bidang P sama dengan panjang garis ruas AT. Perhatikan gambar di samping. 1. Garis AT akan tegak lurus dengan garis pada bidang P yang melalui titik T. Kedua, melalui garis AT dapat dibentuk bidang yang tegak lurus dengan bidang P. Kedua fakta ini dapat kita manfaatkan dalam proses penentuan jarak titik dengan bidang. Sesuai dengan fakta di atas, jarak antara titik A dengan bidang P dapat ditentukan
atau dihitung apabila titik T telah ditemukan. Dalam hal ini, titik T merupakan titik tembus garis tegak lurus dari titik A ke bidang V. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Tentukan jarak titik A ke bidang BCGF, BCGH, dan EFGH. Oke, perhatikan gambar kubus di bawah. Jarak titik A dengan bidang BCHF. Karena AB tegak lurus BCGF, maka jarak titik A ke bidang BCGF sama dengan A. Kemudian titik A dengan bidang BCGH, karena AD tegak lurus DCGH, maka jarak titik A ke bidang DCGH sama dengan AD atau sama dengan 4. Kemudian jarak titik A ke bidang EFGH, karena AE tegak lurus dengan EFGH, maka jarak titik A dengan bidang EFGH sama dengan AE sama dengan 4. Contoh berikut adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Tentukan jarak titik A ke bidang BDE. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH berikut ini. Kita akan mencari jarak titik A ke bidang BDE. Bidang BDE, bidang ACGE memotong bidang BDE dengan AC tegak lurus AB. Garis potong antara bidang BDE dengan bidang ACGE adalah PE. Perhatikan segitiga APE. Garis dari titik A yang tegak lurus garis PE adalah AT. Jarak titik A dengan bidang BDE sama dengan panjang AT. Dengan panjang rusuk kubus sama dengan 4 dapat diperoleh bahwa AP sama dengan setengah kali akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 2 akar 2. Jadi AP itu adalah setengah panjang diagonal AC. PE sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat. Jadi 4 itu adalah berasal dari AE dan 2 akar 2 adalah AP. Sama dengan ini PE sama dengan 2 akar 6. Kita misalkan bahwa sudut APE adalah alfa. Dalam segitiga APE berlaku sinus alfa. Sinus alfa sama dengan AT dibagi AP. Sama juga dengan AE dibagi PE. Sesuai dengan yang sudah didapat nilai-nilai, maka kita dapat di sini AT bisa dirumuskan menjadi AE per PE kali AP sama dengan 4 per 2 akar 6 kali 2 akar 2 sama dengan 4 per 3 akar 3. Jadi jarak titik A ke bidang BDE sama dengan 4 per 3 akar 3. Contoh berikut, diketahui bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk sama dengan 10. Tentukanlah jarak titik T ke bidang ABC. Gambar berikut memperlihatkan bidang 4 beraturan TABC. Kemudian dari titik T ditarik garis TP tegak lurus AB. Karena TA sama dengan TB, maka AP sama dengan PB sama dengan 5. AP PB sama dengan 5. Kemudian bidang TPC tegak lurus dengan bidang alas
ABC dengan dan berpotongan pada garis PC. TQ tegak lurus PC, berarti jarak titik T dengan bidang alas ABC adalah TQ. Selanjutnya mencari panjang TQ. Perhatikan segitiga ATP. TP sama dengan akar dari AT kuadrat kurang AP kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurang 5 kuadrat. Jadi panjang rusuk daripada bidang 4 beraturan tadi adalah 10, AT sama dengan 10 dan AP adalah 5, jadi akar dari 10 kuadrat kurang 5 kuadrat sama dengan 5 akar 3. PC sama dengan TP sama dengan 5 akar 3. Perhatikan segitiga PTC. Pada segitiga TPC, misal PR tegak lurus TC, maka TR akan sama dengan RC sama dengan 5. Karena TP sama dengan TC, maka dia segitiga sama kaki perantara tegak lurus PR, maka TR sama dengan TC sama dengan 5. Kemudian PR sama dengan akar dari TP kuadrat kurang TR kuadrat. TP nya adalah 5 akar 3, TR nya adalah 5. Jadi akar dari 5 akar 3 kuadrat kurang 5 kuadrat sama dengan 5 akar 2. Kemudian perhatikan luas segitiga TPC. Bahwa luas segitiga ini bisa dirumuskan dengan setengah TQ kali PC, setengah alas kali tinggi, atau juga boleh setengah PR kali TC. Kita mencari TQ bisa dirumuskan menjadi PR kali TC per PC sama dengan kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapat, yaitu PR nya adalah 5 akar 2, TC nya 10 dan PC nya 5 akar 3, sehingga menjadi 5 akar 2 kali 10 per 5 akar 3, hasilnya sama dengan 10 per 3 akar 6. Jadi jarak titik D ke bidang ABC sama dengan 10 per 3 akar 6. Kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 313 halaman 30 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Jarak dua garis sejajar dalam ruang. Jarak dua garis sejajar sama dengan panjang segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Misalnya jika garis G sejajar garis H dan garis K memotong tegak lurus garis G di A dan garis H di B, maka jarak garis G dan H sama dengan panjang segmen garis AB. Perhatikan bahwa garis G, garis H, dan garis AB terletak pada satu bidang. Jarak kedua garis tersebut dapat ditentukan dengan memanfaatkan unsur-unsur bidang beraturan yang melalui kedua garis seperti segitiga atau segi empat. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Tentukanlah jarak garis AH dengan BG. Perhatikan gambar ABCD EFGH di samping. Ini kubus ABCD EFGH. Kemudian kita mencari jarak garis antara AH dan BG. Bidang AH BB merupakan bidang yang melalui garis AH dan BG dan berbentuk persegi panjang AB tegak lurus AH dan BG. AB tegak lurus AH dan BG
maka jarak AH dan BG adalah AB sama dengan 4. Break lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 4.1.3 halaman 32 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Jarak garis dan bidang yang sejajar dalam ruang. Jarak garis dan bidang yang saling sejajar sama dengan panjang segmen garis yang tegak lurus terhadap garis dan tegak lurus terhadap bidang. Misalnya, jika garis G sejajar dengan bidang W dan garis K memotong tegak lurus garis G di A dan tegak lurus bidang W di B, maka jarak garis G dan bidang W sama dengan panjang segmen garis AB. Perhatikan bahwa garis H terletak pada bidang W, garis G sejajar garis H, dan garis AB tegak lurus garis G dan H. Garis G dan garis H dan garis AB terletak pada satu bidang dan bidang tersebut tegak lurus bidang W. Jarak garis G dengan bidang W dapat ditentukan dengan memanfaatkan unsur-unsur bidang beraturan yang melalui ketiga garis seperti segitiga atau segi empat. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Tentukan jarak garis EB dengan bidang CDGH. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah. Akan ditentukan jarak garis EB dengan bidang CDHG. Garis CH pada bidang CDGH sejajar dengan garis EB. BC tegak lurus dengan EB dan tegak lurus dengan CH, maka jarak EB dengan CDHG adalah BC sama dengan 4. Lagi kita kerjakan latihan uji kompetensi 5.1.3 halaman 33 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Jarak dua bidang yang sejajar dalam ruang. Jarak dua bidang yang sejajar sama dengan panjang segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua bidang tersebut. Misalnya, jika bidang P sejajar bidang W dan garis K memotong tegak lurus bidang P di A dan tegak lurus bidang W di B, maka jarak bidang P dan bidang W sama dengan panjang segmen garis AB. Bidang W sejajar dengan bidang V. Bisa dilihat, kita ambil garis pada bidang W adalah garis G, kemudian pada bidang P ada garis H, kemudian garis K tegak lurus bidang garis G dan garis H pada titik A dan B, sehingga berarti jarak P dan W sama dengan panjang segmen garis AB. Perhatikan bahwa garis AB tegak lurus pada satu bidang yang tegak lurus bidang P maupun bidang W. Selanjutnya, panjang AB dapat ditentukan kemudian. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Tentukanlah jarak antara bidang ABFE dengan bidang CDGH. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah. Kubusnya, kemudian
kemudian bawah garis BC tegak lurus bidang ABFE, kemudian tegak lurus juga dengan CDHG. Maka jarak bidang ABFE dengan bidang CDHG sama dengan BC sama dengan 4. Kita break. Kerjakan latihan uji kompetensi 6 1-3 halaman 34 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Selanjutnya kerjakan juga EP, EK, EM pada subbab 1-3 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Selamat mengerjakan.